Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfina Amir. Di sini saya akan memaparkan beberapa topik ayat. Di sini ada 8 ayat. Yang pertama, ayat Iqtisad. Salah satunya adalah surah Al-Luqman ayat 19. Wa aqsid fi masyika wa akdu min sautika inna anqarol laswati lasautul hamir. Artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Hafani menuliskan bahwa kata al-iqtisad yang akar katanya adalah akas, bermakna istiqomah al-tarik atau jalan lurus. Jika disebut kata qasatu qasdahu, maknanya nautu nahwahu. Selanjutnya, al-iqtisad memiliki dua sisi. Salah satunya adalah yang mahmud, terpuji, seperti al-jud, kesederhanaan, merupakan sifat yang baik antara al-israf atau boros dan al-buk atau pelit. Selanjutnya yang kedua yaitu ayat qard. Matahtihi min hilamisliya latak dahu, yang artinya sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil yang memiliki perumpamaan untuk dikembalikan atau untuk dibayarkan kembali. Definisi lain dari qard yaitu pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan, atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Selanjutnya yaitu ayat hiwala. Watahawanu alal biro wattaqaw wala tahawanu ala lismi wal hudwani wa Taqallaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat disiksanya. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, manusia diperintahkan untuk hidup tolong-menolong dan saling membantu kebajikan. Untuk menyempurnakan perintah tersebut, Allah melarang bantuan terhadap kegiatan yang mengandung keburukan dan kemaksiatan. Selanjutnya yaitu ayat Wadiyah. Innallaha ya'murukum ansyuddu manati il ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah atau titipan kepada yang berhak menerima. Selanjutnya yaitu ayat wakalah. Wakasalika ya'asnahum liyatasa'alu bainahum qala qalila minhum kam labistum qalu labisna yauma au
yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang peraku ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Dalam ayat ini adalah menerangkan tentang bangunnya para pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua karena uzlah. Berkatalah salah seorang dari mereka kepada kawan-kawannya, "Berapa lama kalian tinggal dalam gua ini?" Dia menanyakan ketidaktahuannya tentang keadaan dirinya sendiri selama masa tidur itu, lalu meminta kepada lainnya untuk memberikan keterangan tentang ayat kafala. Wa kafalaha Zakaria, yang artinya, dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjamin Maryam. Menurut istilah arti kafala adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat di tempat yang ditentukan. Selanjutnya ayat musyarakah. Innallaha ta'ala yakhlu ana syarikoni walam yahu hat umasahiyahu wa isa hasa ahaduhuma sahibahu harajatum min banihim. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Selanjutnya yang terakhir itu ayat mudarabah. Ya ayyuhallazina amanu afu bil hukudi ahillas lakum bahimatul hahi matla alaikum haira muhilla saidi wa ansum haruma innallaha yahkumu mayuridu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah kata-kata itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.